sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo Sumi dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini adalah pertemuan kedua dengan Ibu dengan materi teks eksplanasi. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sumi, Hadir Bu. Rena, kita akan belajar materi tentang teks eksplanasi. Di sini Ibu mempunyai dua gambar. Yang pertama ada gambar tentang Candi Borobudur dan yang kedua adalah proses pembentukan hujan. Ya, dari kedua gambar ini kalian bisa menyimpulkan gak sih teks eksplanasi itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Menjelaskan Bu. Ya. Di antara kedua gambar tersebut Bu. Rena Mendeskripsikan Bu. Ya benar. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi proses bagaimana suatu kejadian alam, budaya, sosial atau ilmu pengetahuan itu terjadi. Seperti proses pembentukan hujan nih, pembentukan hujan pasti ada sebabnya. Kenapa hujan itu bisa turun? Penyebabnya apa? Kayak gitu. Lalu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu ada struktur. Ada yang tahu tidak? Struktur teks eksplanasi itu ada berapa? Kalau tidak salah ada 4 atau 5, 6 apa Ibu ya? Ya, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Tiga, Bu. Iya, yang pertama itu ada pernyataan umum. Iya. Lalu sebab akibat dan interpretasi atau simpulannya. Lalu ciri-cirinya itu ada fakta. Fakta maksudnya itu sebuah teks eksplanasi itu harus berdasarkan dengan fakta. Kita tidak boleh membuat sebuah teks eksplanasi dengan pemikiran kita saja. Itu harus sesuai dengan fakta. Kita harus mencari data-data terlebih dahulu agar teks eksplanasi itu bisa menjadi teks yang sesuai fakta atau faktual. Lalu ilmiah. Nah, faktanya itu harus berdasarkan dengan ilmiah. Maksudnya itu bersifat ilmiah atau keilmuan. Kita tidak boleh membuat teks eksplanasi itu tentang bagaimana cara menyapu, itu tidak boleh. Tetapi kita harus berkaitan dengan ilmiah atau keilmuan. Lalu yang keempat itu ciri-cirinya adalah informatif. Maksudnya kita sebuah teks eksplanasi itu tidak mempengaruhi pembaca, tapi kita hanya memberi informasi kepada pembaca bagaimana kejadian alam itu bisa terjadi. Lalu ada sequence markers. Maksudnya itu dalam sebuah teks eksplanasi itu ditandai dengan menggunakan kata sequence markers itu kayak kedua, pertama, ketiga. Jadi teks eksplanasi itu tidak boleh menggunakan angka kayak 1, 2, nggak boleh, tetapi menggunakan sequence markers kayak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada artikel pendukung. Sebuah teks eksplanasi itu ada artikel pendukung untuk membuat teks itu menjadi fakta dan ilmiah. Lalu selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Tadi Ibu udah simpulkan, strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, sebab akibat dan interpretasi. Pernyataan umum apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum itu adalah gambaran atau topik yang akan kita jelaskan proses-prosesnya. Lalu ada sebab akibat. Sebab akibatnya itu kita menjelaskan proses terjadinya topik yang tadi kita akan sampaikan itu, urutannya bagaimana, tahapannya bagaimana. Lalu yang terakhir ada interpretasi atau simpulan. Itu simpulan atas topik yang akan kita pilih. Lalu ada langkah menulis
sesuai dengan fakta dan dapat dikumpulkan pada bagian sebab dan akibat. Fakta data-data itu kita bisa masukkan ke bagian sebab dan akibat. Lalu ada mengembangkan teks. Kita harus kembangkan teks, kerangka teks itu menjadi teks eksplanasi yang utuh. Lalu yang terakhir ada menyusun teks. Kalau kita sudah selesai mengembangkan teks-teks itu, kita harus baca kembali, lalu periksa apa ada kesalahan tanda baca atau kesalahan penulisan. Nah, di sini ibu mempunyai contoh teks eksplanasi, yaitu Candi Borobudur. Kalian bisa lihat kan, yang ibu beri tanda tebal, huruf tebal ini merupakan pernyataan umum. Ada bagian strukturnya. Nah, pernyataan umum kan tadi ibu udah bilang, pernyataan umum itu menjelaskan topik yang akan kita jelaskan, dasarnya. Nih, kita lihat, Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral agung di Eropa. Itu merupakan pernyataan umum. Jadi itu adalah masalah dasar atau istilahnya perkenalan sebuah teks. Lalu ada urutan sebab dan akibat. Sebab itu Candi Borobudur berada di Jawa Tengah, di puncak bukit dengan pemandangan di sekitar berupa sawah-sawah yang subur dan bukit-bukit. Luas Candi Borobudur ada 123 kali 123 meter yang disusun atas satu stupa induk, 72 stupa lawan dan 504 pemuda. Itu merupakan sebabnya. Sebab Candi Borobudur itu dibangun dan pemandangannya sangat indah. Lalu akibatnya, pada saat akibatnya itu ditujukan pada kalimat pada 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Candi Borobudur dalam kondisi rusak. Ia mengusulkan agar candi tersebut dibersihkan dan dilakukan pemugaran. Itu merupakan akibat dari sebab yang telah dijelaskan di atas. Kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulannya itu terdapat pada akhir sebuah teks, yaitu pada 1991 Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan dan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Candi Borobudur juga menjadi salah satu destinasi wajib jika berkunjung ke Yogyakarta. Maka dapat kita simpulkan bahwa sebuah pernyataan umum biasanya itu terdapat di awal sebuah teks kan. Kalau interpretasi itu atau kesimpulan itu biasanya ada di akhir teks gitu. Nah, ibu punya latihan, yaitu ada sebuah teks judulnya Pelangi. Kalian harus menentukan struktur teks eksplanasi pada teks Pelangi tersebut. Ibu akan menunggu hasil kalian minggu depan untuk dikumpulkan dan ibu nilai. Demikianlah pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.